Good morning, good morning. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di sini maupun yang join online. Hari ini adalah hari di mana Tuhan akan bicara kepada kita semua dan Tuhan akan bicara untuk memperlengkapi kita. Amin. Tuhan memberikan kepada kita tema expectation supaya kita terus mempunyai pengharapan. Ada hal-hal yang nggak enak mungkin terjadi dalam hidup Anda atau keluarga atau apapun yang Anda alami, tapi Tuhan berikan kita satu janji. Ayat tema kita di Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, sebentar lagi saya akan menunjukkan kepada Anda satu video apa yang kita lakukan di Indonesia. Minggu lalu kita mendoakan untuk para korban yang ada di kota Mamuju dan juga di Kalimantan Selatan, yang satu di Sulawesi, yang satu di Kalimantan Selatan. Saudara, sejak tahun 98 kita memulai Compassion Ministry. Kita dirikan World Blessing Foundation, atau untuk yang ke Indonesia yaitu Indonesian Relief Fund. Saudara yang old timers masih ingat, saudara? Kita adakan itu, kita kirim humanitarian aids ke Indonesia dan 15 negara lainnya. Sekarang ini yayasan kita di Indonesia yang namanya Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah atau YISB yang dipimpin oleh Pastor Yasin meneruskan apa yang sudah kita mulai many years ago. Dan kita mengirimkan banyak bantuan, kita bermitra dengan gereja-gereja, kita bermitra dengan dokter untuk membagikan vitamin atau obat kepada korban yang membutuhkan. Kita bekerja sama dengan donor, tentunya ada biaya yang dibutuhkan. Dan kita juga di dalam video ini Anda akan melihat kita bekerja sama juga dengan polisi ya, untuk menghindari jarahan. Karena pada saat orang itu panik, pada saat orang itu susah, bisa saja waktu kita mau kirim bantuan itu justru dijarah. Kita melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan melalui kita hanya menjadi saluran berkat. Di Mamuju kita ada 4 gereja di daerah situ ya, bukan hanya di satu kota, but in that region, di daerah itu. Anda juga akan melihat di video ini Pastor Effort. Masih ingat Pastor Effort yang melayani kita 1,5 tahun yang lalu? Dia aktif sekali dengan beberapa pastor-pastor kita yang ada di daerah situ melayani masyarakat yang membutuhkan. Silahkan menyaksikan video ini.
Saudara, jadi kalau Tuhan berikan kita tema pengharapan, Tuhan memberikan kita pengharapan supaya kita yang punya harapan kita bisa menolong orang lain, supaya kita bisa memberikan harapan kepada orang lain. Masing-masing kita pasti ada tantangannya sendiri, pasti ada kesusahannya sendiri, tapi ingat saudara, ada orang yang susah juga. Bahkan ada orang-orang yang mungkin lebih susah daripada kita. Jadi saya mengucap syukur Tuhan berikan satu tim yang luar biasa, padahal apa yang terjadi di daerah Mamuju dan sekitarnya dan apa yang terjadi di Kalimantan Selatan itu hanya beda mungkin 1-2 hari ya. Saya melihat bahwa Tuhan memberikan satu tim yang baik dan saya bangga dengan mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, di sini dikatakan, tadi sudah saya bacakan ayatnya, Yeremia 29 ayat 11, bahasa Inggrisnya diulangi. Saudara, kalau saya tekankan di situ plans. Tuhan punya rencana. Amin saudara, rencana. Dan saya mau bacakan satu ayat dari Yeremia, 2 ayat dari Yeremia 29 ayat 5 dan 6. Ayat yang sudah kita baca beberapa kali, tapi saya masih ingat saudara apa yang saya katakan, bahwa kita perlu supaya firman Tuhan ini terukir di dalam diri kita, di dalam hati kita. Bukan hanya kita baca, bukan hanya kita tahu, tapi supaya terukir. Yeremia 29 ayat 5 dan 6 dituliskan di sini, dirikanlah rumah untuk kamu untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Kalimat berikutnya apa saudara? Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saya melihat ini adalah pola kerjanya Tuhan. Sejak di zaman buku, kalau saudara baca waktu orang Israel ada di Mesir, di tengah-tengah mereka mengalami tantangan, mengalami penganiayaan dan kerja paksa dari Firaun, di situ dikatakan makin ditekan makin berbuah, makin ditekan makin justru berkembang. Jadi Tuhan mau supaya di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saat ini apa yang kita alami, apa yang saudara alami, apa yang kita alami di Amerika, apa yang dunia alami saat ini, apa yang dialami, apa yang terjadi mengenai pandemi saat ini belum tuntas, belum selesai. Betul saudara? Saya mendengar ada satu strain yang baru, ada satu varian yang baru dari coronavirus. Saudara, kalau pikirkan itu semua, orang bisa takut, tapi Tuhan gak memberikan roh ketakutan. Amin. Tapi Tuhan memberikan roh yang penuh kuasa, yang penuh dengan kasih dan ketertiban. Di sini dikatakan dirikan, yaitu apa? Build. Karena apa saudara? Expectation itu bukan hanya sekedar emosi atau perasaan, tapi kita harus membuat komitmen. Setelah kita dapat expectation, setelah kita dapat janji dari Tuhan, saudara perlu melakukan bagian saudara. Kalau saudara sudah mendapat janji, kalau saudara sudah mendapat visi, kalau saudara sudah mendapat impian, kalau saudara dapat nubuatan misalnya, Anda akan menjadi dokter. Apakah Anda akan terus langsung menjadi dokter? No, saudara harus lakukan bagiannya saudara. Jadi Tuhan memberikan satu expectation, satu pengharapan, dirikan, katakan dirikan. Lagi katakan dirikan. Jadi nggak otomatis ya. Dan di sini dikatakan dirikan apa? Dirikan rumah. Dirikan rumah. Ternyata saudara, kata rumah dalam bahasa aslinya itu bukan rumah-rumah yang seperti kita bayangkan, tapi ternyata dalam bahasa aslinya itu adalah keluarga. Jadi saya bisa mengerti waktu saya baca di sini, kalau artinya itu adalah satu keluarga atau family, untuk kamu diami. Kata diami di situ dalam bahasa aslinya ialah to settle down, to marry, to remain, and to return. Jadi untuk setelah kita membangun keluarga, saudara, kita perlu settle down.
kita perlu tinggal, kita perlu settle down, kita perlu remain. Maksudnya apa? Terus menikah, jangan ditinggalkan keluarga atau istri atau suami, and to return. Jadi kalau ada yang nggak beres dengan suami atau istri atau anak-anak, kembali. Jadi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah Building Your Expectation. Building Your Expectation. Roh Kudus saat ini Engkau bicara kepada kami. Kami buka hati kami, masing-masing saudara buka hati saudara untuk bisa mendengarkan firman, dan supaya firman ini jatuh di hati yang baik, di tanah yang baik. Amin. Supaya berbuah berlipat kali ganda. Kita bukan hanya pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Hari ini saya akan sampaikan 3 poin saja, saudara. Yang pertama, membangun apa, saudara? Mendirikan apa? Build apa, saudara? Build courage. Build courage. Yang kedua apa? Build family. Lalu yang ketiga apa, saudara? Build relationship. Membangun relationship. Build relationship. Jadi yang pertama apa, saudara? Build courage. Build courage. Build courage. Ya, membangun courage. Tahukah saudara, ini adalah salah satu hal yang sangat penting, khususnya pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami tantangan yang mungkin belum ada jawabannya. Tahukah saudara bahwa salah satu siasat iblis ialah melemahkan orang-orang kudus? Anda yang sudah di dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan Anda dipanggil sebagai orang-orang kudus. Tapi iblis itu mau memberikan satu discouragement, melemahkan, supaya Anda jadi lemah, supaya nggak ada semangat lagi, putus harapan. Padahal di Yeremia tadi dikatakan supaya Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Nah saudara, salah satu siasat iblis ialah melemahkan orang-orang kudus. Ini dituliskan di buku Daniel. Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Di sini dikatakan ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ia siapa di situ? Setan, iblis. Iblis akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan apa, saudara? Akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia akan menganiaya, ia akan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Ini yang terjadi di Amerika saat ini, melubah waktu dan hukum. Law mau diganti, saudara, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Yaitu artinya apa? 3,5 tahun, saudara. Ini adalah masa yang sukar. Itu sebabnya, saudara, diperlengkapi dengan firman Tuhan. Bila hal itu terjadi atau Anda sedang mengalami hal yang demikian, Anda tahu bahwa ini adalah pekerjaan daripada iblis, yaitu apa? Dia akan menganiaya orang-orang kudus. Dia akan menganiaya. Di dalam bahasa Inggrisnya itu to wear down. Jadi loyo, saudara. Wear down, wear out, atau oppress. Ini pekerjaan daripada si iblis. Dan saya melihat bahwa ternyata, saudara, Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita sebagai orang yang tanpa harapan. Amin. Tapi ada satu demonic force yang berusaha, ada satu kuasa, ada satu kekuatan dari iblis yang mau membuat orang-orang kudus pun menjadi loyo, menjadi lemah. Dan saya melihat di sini bahwa musuh ingin membuat Anda lelah dengan perangkatnya, dengan alat-alatnya dia. Dia punya strategi. Tahukah saudara bahwa waktu saudara itu lemah, waktu saudara putus harapan, berarti itu adalah saat-saat di mana iblis bisa menyerang Anda, menyerang kita, sehingga kita kehilangan keyakinan. Nggak ada keyakinan lagi, nggak ada pegangan lagi, dan kita akan nggak peka lagi, saudara. Kita bisa wear out, kita bisa lemah, kita bisa loyo dengan apa, saudara? Kalau kita melihat, katakan melihat. Kalau kita melihat hal-hal yang tidak kudus, kalau kita mendengarkan
terlalu banyak hal-hal yang negatif. Kalau kita melakukan banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, sehingga jika demikian, maka kita itu sepertinya conscious kita, perasaan kita, suara hati kita itu diselar. Saya ingat satu kata ini dalam bahasa Inggrisnya itu diselar. Tahu diselar? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu? Oke. Oh, banyak. Udah kelamaan di Amerika, lu nggak tahu artinya selar. Siapa yang pernah melihat sapi yang waktu mau diekspor, dia itu dicap? Itu namanya diselar. Bayangkan saudara, bayangkan itu oleh yang punya sapi, yang mau mengekspor sapi itu besi dipanasin, lalu ada mereknya, ada miliknya siapa, ini dari mana ya, lalu besi itu dipanaskan, lalu dicapkan di pahanya sapi. Pernah lihat itu? Oke. Nah itu sehingga daerah di tempat yang bekas dicap itu ya, itu menjadi kebal, itu namanya diselar. Ya, jadi nggak ada rasa lagi. Kalau dipegang itu udah mati, saudara, nggak ada perasaannya lagi. Nah, bila kita ini melihat, mendengar dan melakukan hal-hal dengan kompromi sedikit, kompromi di sana sedikit, miring sini sedikit, miring sana sedikit, saudara, itu tanpa sadar kita punya conscious, kita punya suara hati itu diselar. Dan ini adalah siasat dari iblis untuk membuat orang-orang percaya pun bisa menjadi lemah. Tapi ingat saudara, kalau bila saudara itu lemah, Anda perlu bangkit dengan kekuatan yang baru. Karena apa saudara? Kalau kita terus lemah, maka kita nggak punya kekuatan untuk melawan pekerjaan iblis. Tapi waktu Anda terus melekat kepada Tuhan, terus mengambil waktu, walaupun Anda rasanya nggak mau berdoa, tapi Anda berdoa. Waktu Anda rasanya nggak mau memuji Tuhan, terus Anda memuji Tuhan. Maka pada saat Anda mengalami tantangan, Anda bisa bangkit, Anda bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang good news, kabar baik. Anda ingatkan yang baik dari firman Tuhan. Dan saya melihat di sini bahwa musuh membuat Anda lelah dengan perangkatnya. Dengan apa saudara perangkat daripada iblis? Misalnya saudara hutang. Oh, terlalu banyak hutang ya, atau stres, atau khawatir. Atau pada saat Anda mengalami hal-hal seperti ini atau hutang yang berkepanjangan, makanya Anda perlu membuat plan. Itu sebabnya kita akan memperlengkapi Anda lagi. Ada banyak yang kita lakukan di gereja, yaitu bukan hanya seminar yang akan dilakukan nanti tanggal 20 Februari oleh Pastor John, tapi saudara akan diperlengkapi lagi sebagai follow up dari apa yang kita sudah mulai, yaitu dengan Dave Ramsey. Masih ingat saudara? Financial Peace University ini ada lanjutannya lagi supaya Anda diperlengkapi. Hutang bisa membuat Anda discourage, stres bisa membuat Anda discourage, bisa membuat Anda lemah, bisa membuat Anda putus asa, khawatir, bisa membuat Anda juga lemah. Lalu hal-hal yang terjadi di dalam pernikahan Anda. Pernikahan Anda kalau nggak harmonis saudara, Anda bisa menjadi stres. Kerja sudah capek, sudah banyak tantangannya, pulang di rumah malah nggak enak lagi. Itu sebabnya Yeremia mengatakan build houses, build family. Nggak otomatis saudara, nggak ada yang otomatis saudara. Segala yang Anda abaikan itu akan menjadi pain, menjadi sakit buat saudara, akan menjadi kerugian. Apa yang saudara abaikan, Anda akan kehilangan. Apa yang Anda abaikan? Saya baca di bumper sticker, ignore your tooth and it'll be gone. Kalau Anda nggak peduli sama gigi Anda, satu hari akan hilang saudara. Jadi ini bisa membuat, hal-hal ini bisa membuat Anda lemah. Hal-hal yang terjadi dengan anak-anak Anda. Oh, gimana ya anak-anak mengalami tantangan dengan budaya yang terjadi saat ini, sehingga anak-anak Anda bisa lebih dengar kepada teman-temannya daripada kepada Anda. Itu bisa membuat Anda stres, dan kalau Anda stres maka Anda akan lemah. Keuangan Anda
bukan hanya sekedar hutang, tapi kalau keuangan Anda tidak Anda manage dengan baik, saudara, maka bisa menjadi stres. Karena uang itu kalau keluar nggak kerasa, apalagi kalau pakai credit card. Tapi ingat, satu hari Anda pasti akan bayar. Kita akan bayar. Kalau kita pakai kredit card, ya kita perlu bayar. Maka itu perlu berjaga-jaga di dalam semua ini. Ini bisa menjadi perangkatnya iblis untuk membuat saudara menjadi discouraged. Apalagi kesehatan Anda. Itu sebabnya tadi saya omong-omong dengan beberapa saudara di sini. Saya katakan, Anda kalau punya uang, Anda bisa beli 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil, terserah. Anda bisa beli hobi saudara, Anda bisa beli rumah, bisa beli 2 rumah, 3 rumah, tapi badan itu cuma 1. Jaga kesehatan Anda. Jaga itu benar-benar ya. Ini kalau kita nggak ada niat, kalau kita nggak intentional, kalau kita nggak membuat komitmen, saudara, maka kita nature atau keadaan secara alami badan kita ini makin lama makin tua. Walaupun kelihatannya muda, tapi makin tua. Biarpun bagaimana, kita nggak sekuat dulu, nggak secepat dulu, nggak punya daya tahan tubuh seperti dulu, nggak mempunyai metabolisme seperti dulu. Itu sebabnya waktu kita masih bisa, waktu kita masih muda, saudara, jangan sembarangan. Anda cuma punya 1 loh. Cuma punya 1 tubuh ini. Jaga, saudara. Oke, dalam pekerjaan atau bisnis Anda mengalami stres, itu bisa menjadi perangkat daripada si iblis. Kerjaan, bisnis, pelayanan juga begitu, saudara. Makanya saya belajar, Tuhan Yesus itu dia selalu ambil waktu untuk sendirian dengan Bapa. Sendirian dengan Bapa. Apalagi, saudara, Anda perlu tahu bahwa hanya karena Anda merasa lelah, tidak berarti Anda kalah. Jadi, saudara, just because you feel you are depleted doesn't mean that you are defeated. Jadi kalau Anda merasa Anda lelah, Anda capek, Anda letih lesu, bukan berarti Anda itu sudah finish. Saya belajar many years ago, kalau saudara tinju ya, kalau saudara tinju itu ilustrasi lemah atau capek itu ya kira-kira ya saudara knockdown, tapi bukan knockout. Kalau saudara di dalam pertandingan sampai merasa Anda knockdown, Anda bangkit lagi karena Anda nggak knockout. Amin, saudara. Tuhan bicara kepada kita, dia mau memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan itu luar biasa. Yesaya 40 ayat 29-31, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna. Teruna itu ya orang-orang yang masih muda. Bayangkan saudara, bukan hanya orang tua aja yang bisa lemah, letih, lesu, loyo, tapi teruna jatuh tersandung. Tetapi orang, ini saudara, katakan tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Terus menanti-nantikan Tuhan, maka akan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kita perlu build courage. Membangun courage. Oh, saudara, firman Tuhan mengatakan satu hari Daud itu mengalami satu tantangan yang sangat besar. Di mana apa, saudara? Dia waktu pulang ke kotanya, orang-orangnya, istri-istrinya, anak-anaknya ditawan, dibawa lari. Barang-barangnya, hartanya, semuanya. Dia tinggal dengan orang-orangnya dia yang pada saat itu bersama-sama dengan dia. Orang-orang yang bersama-sama dengan dia mau melempari Daud dengan batu.
Itu yang namanya discouragement itu luar biasa sekali, saudara. Dan di situ dikatakan Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dan kalau saudara lihat konteksnya di situ, dia waktu itu menyeberangi sungai Besor. Sungai Besor, Besor itu artinya kabar baik. Good news. Pada saat Anda mengalami hal-hal yang demikian, nggak ada orang yang bisa nguatin saudara. Setiap kita pasti akan mengalami hal yang seperti itu. Tinggal tunggu saatnya aja, saudara. Nggak ada orang yang bisa bantu saudara, nggak ada orang yang bisa menguatkan saudara, nggak ada orang yang bisa menghibur saudara, kecuali Tuhan. Dan waktu Anda mendapat kekuatan dari Tuhan, Anda bisa memberikan kekuatan yang baru kepada orang lain. Oh, puji Tuhan. Yang kedua, membangun keluarga, build family, membangun keluarga. Tadi yang dikatakan dirikanlah rumah, build houses, ya, bangun, katakan lagi bangun. Kalau membangun rumah perlu waktu apa enggak? Oh, perlu rencana apa enggak? Perlu digambar dulu apa enggak? Perlu komitmen apa enggak? Perlu biaya apa enggak? Perlu waktu apa enggak? Semuanya itu perlu, saudara. Ini ada kutipan dari Edwin Lewis Cole. Anda kalau ingat berapa tahun yang lalu kita undang Paul Cole, dia itu adalah anak daripada Edwin Lewis Cole. Dia mengatakan bahwa musisi menggunakan waktu untuk membuat simfoni. Keluarga menggunakan waktu untuk membuat harmoni. Musicians use timing to make a symphony. Families use time to make harmony. Supaya kita bisa harmonis, Ada orang yang tinggal satu atap, addressnya sama, rumahnya sama, tapi enggak harmonis. Sama-sama ada, sama-sama tinggal, mungkin masih suami istri, mungkin anak-anaknya juga masih ada di situ, tapi enggak harmonis semuanya. Oh, mungkin Anda juga pernah terima kartun karikatur yang menggambarkan ada orang tua, papa, mama, anak-anak masing-masing apa, saudara? Di handphone semuanya. Nggak bisa omong, saudara. Oh, waktu sebelum pandemi, saya dan istri saya kita pergi ke Supplantation, saudara. Orang yang di sebelah kita itu suami, istri sama 2 anak. Itu 4-empatnya semuanya gitu, saudara. Nggak ada omong-omong, nggak ada family time, nggak ada quality talk, nggak ada, saudara. Oh, sampai pada saat itu istri saya bilang begini, Paul, I want to talk to the father. Wow, ini nggak menghargai waktu dengan anak-anaknya, saudara. Jadi ini saya melihat seperti ini terjadi bukan hanya di luar, tapi di gereja juga ada yang demikian. Kita mungkin tertawa, tapi you will pay the price one day. Kalau Anda nggak membuat komitmen. Oh, Jesus. Jadi, saudara, ada bahan dasar untuk membangun keluarga yang kuat. Ada bahan dasar. Apa, saudara? Bahan dasarnya yang pertama ialah menghormati Tuhan. Honor. Perlu ada honor, menghormati Tuhan. Banyak orang yang nggak menghormati Tuhan. Banyak orang Kristen yang ke gereja dan mungkin sudah dibaptis sekalipun tidak menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Anda hormat apa enggak sama bos saudara? Anda hormat apa enggak sama leader saudara? Anda hormat apa enggak sama supervisor saudara? Kok diam aja nih? Itu mungkin jawaban Anda itu mungkin menentukan bonus saudara atau naik gaji saudara.
Kalau Anda menghormati di hadapan mereka atau di belakang mereka, Anda mengerjakan yang terbaik. Di dalam buku Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 mengatakan, whatever my hands finds to do, do it with my might. Whatever, apapun yang tanganku jumpai untuk lakukan, aku lakukan dengan segenap tenaga. Jadi menghormati Tuhan. Ya, kita tahu berdoa. Ya, membaca firman. Ya, kita menyembah. Sebetulnya berdoa dan membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, study, bukan cuma baca, study. Anda mempelajari firman Tuhan sehingga firman Tuhan mempelajari kita. Waktu kita mempelajari, maka firman itu akan berbicara. Itu bedanya firman Tuhan dengan buku-buku yang lain. Karena firman Tuhan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Tapi saudara, saya merasa bahwa kalau kita berdoa dan mempelajari firman Tuhan itu untuk kita, saudara, untuk kita. Hanya satu yang untuk Tuhan, yaitu worship. Menyembah Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Worship, saudara. Kita menghormati Tuhan di keluarga, ya betul. Kita menghormati Tuhan di dalam pernikahan kita, ya betul. Menghormati Tuhan supaya anak-anak kita melihat bahwa ini papa mama ini menghormati Tuhan. Saudara, waktu Anda kerja, Anda juga perlu menghormati Tuhan di tempat kerjaan saudara. Waktu Anda bekerja, Anda pulang membawa uang untuk keluarga Anda, untuk nafkah keluarga, menghidupi, untuk makan, untuk bayar uang sekolah buat anak-anak dan lain-lain, untuk bayar tempat tinggal dan lain-lain. Anda perlu kerja, dan di kerjaan itu juga perlu menghormati Tuhan. Amin. Menghormati Tuhan. Saya belajar, saudara, dari orang-orang yang berhasil, saudara. Kira-kira 15 tahun yang lalu ya, saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan keluarga dari yang punya Hobby Lobby. Ada yang tahu Hobby Lobby? Hobby Lobby toko craft ya, yang jual craft supplies, fashion fabrics, baskets, silk flowers, party supplies, furniture, macam-macam, saudara. Ini tahun lalu, saudara, revenue-nya mereka itu adalah 5,3 billion. Banyak apa enggak, saudara? Tapi saudara tahu bahwa mereka ini bisnisnya ini menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Mereka itu tutup, hari Minggu itu tutup, saudara. Dan yang punya Hobby Lobby ini, kalau Anda pernah baca atau dengar ceritanya many years ago, saya nggak ingat, mungkin 8-10 tahun yang lalu, lupa saya. Itu waktu Oral Roberts University, Oral Roberts Campus itu mengalami skandal dan ada hampir bangkrut, saudara. Dia ini yang bail out 80 juta US dollar. Dan waktu Crystal Cathedral di sini di Orange County ya, mengalami goncangan juga. Dia menawarkan untuk bail out Crystal Cathedral. Dia menyediakan dana 60 juta US dollar. Jadi saudara, kalau Anda diberkati, itu untuk bisa menjadi berkat. Bukan untuk diri sendiri aja. Jadi saya melihat orang-orang ini, menghormati Tuhan. Dan di rumahnya juga demikian, saudara. Siapa yang suka Chick-fil-A? Siapa yang punya Chick-fil-A kupon? Kita waktu Lights on Miracle Hill dapat banyak sekali Chick-fil-A kupon ya, banyak sekali, ribuan, saudara. Chick-fil-A itu menghormati Tuhan dengan mereka juga tutup hari Minggu. Coba Anda ke Chick-fil-A nanti selesai kebaktian, buka atau tutup? Tutup, saudara. Mereka memberikan kesempatan kepada pekerja-pekerjanya untuk menyembah Tuhan dan untuk spend time with their families. Build your family. Build your family. Wow, saudara, jadi membangun keluarga. Anda kalau ke Hobby Lobby juga ada tandanya di situ. Untuk supaya
Kita memberikan kesempatan supaya pekerja-pekerja kita bisa mempunyai waktu untuk keluarga. Tahukah saudara bahwa Chick-fil-A itu adalah QSR? Apa itu QSR? Quick Service Restaurant yang revenue-nya ya tahun lalu itu 11 miliar US dollar. Luar biasa. Nah, ini komentar dari Entrepreneur Magazine mengatakan demikian. Chick-fil-A itu makes more. Dia menghasilkan lebih daripada McDonald's, Starbucks, dan Subway combined. And, katakan and. They close on Sunday. Waktu Anda menghormati Tuhan, saya nggak membuat implikasi kalau Anda punya bisnis buka hari Minggu berarti harus tutup. Anda berdoa. Tapi Anda harus membuat komitmen untuk ada hari Sabat. Anda perlu istirahat. Anda perlu menomorsatukan Tuhan. Anda perlu bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya waktu merenungkan orang-orang yang kaya-kaya ini ya, ada pikiran ini di dalam hati saya. Mungkin ada saudara yang berpikir, ya mereka bisa begitu karena mereka udah berhasil sih. So they can afford to do that. Tapi ternyata nggak begitu, saudara. Mereka justru berhasil karena mereka melakukan itu. Bukan karena sudah berhasil lalu bisa mampu melakukan untuk menghormati Tuhan. Enggak, justru karena mereka menghormati Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mereka justru jadi berhasil. Oh, Jesus. Hormati otoritas spiritual di rumah. Ini lagi bicara mengenai keluarga ya. Otoritas spiritual itu ada di mana-mana, saudara. Di pemerintahan ada, di kerjaan ada, di rumah ada, di kantor ada. Pasti ada otoritasnya. Anda nggak bisa kerja sembarangan. Anda nggak bisa keluar dari tempat sini, Anda mau melanggar traffic light sembarangan. Ada aturannya, ada otoritasnya, saudara. Jadi kalau di luar aja ada otoritasnya, di rumah perlu ada otoritas apa enggak? Perlu bisa recognize satu sama lain, suami, istri, anak-anak, orang tua itu kita perlu menghormati otoritas di rumah. Lalu sediakan waktu yang berkualitas dan lakukan komunikasi yang baik. Sediakan waktu yang berkualitas. Maksudnya apa? Bukan hanya sama-sama tapi nggak ada quality-nya, nggak ada kualitasnya. Anda bisa sama-sama nonton film 2 jam di depan TV Anda, bahkan ada yang nonton drama sampai berapa seri, saya nggak tahu, saudara. Bukannya nggak boleh, saudara. Saya juga ada TV di rumah, saya juga suka nonton, kadang-kadang, saudara. Tapi yang penting itu ialah ada komunikasi, ada quality time together. Anda punya nggak? Kapan terakhir Anda ngomong heart to heart sama suami saudara, sama istri saudara? Kapan Anda terakhir punya quality time dengan anak saudara? Kapan terakhir Anda kalau punya anak lebih daripada satu, kapan terakhir Anda punya quality time untuk omong pribadi antara Anda dengan anak Anda yang pertama, dengan anak Anda yang kedua, dengan anak Anda yang ketiga? Berapa anak Anda punya waktu pribadi dengan anak Anda? Punya apa enggak? Sediakan waktu. Sediakan waktu. Make time. Make time to spend time is not a waste of time. Keuangan teratur. Jadi kalau salah satu perangkat iblis ya untuk melemahkan saudara ialah keuangan, buat keuangan teratur, bikin budget, atur spending. Jangan pelit. Kalau pelit itu ya sekali lagi, banyak orang mau menang tapi nggak mengikuti sistemnya Tuhan. Tuhan membuat satu sistem. Kalau sistemnya Tuhan kita lakukan, Anda bukan hanya menang satu kali, tapi Anda menang terus-menerus. Prinsipnya firman Tuhan begitu, saudara.
Oh, puji Tuhan. Memiliki hati yang rendah hati. Di dalam keluarga, punya hati yang rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Mau bilang sorry, mau minta maaf. Jangan nyalahkan orang lain. Amin, saudara. Oh, di dalam keluarga suka begitu. Saya ingat kesaksian daripada Cindy Jacobs many years ago. Waktu dia datang ke sini, dia cerita waktu itu cucu-cucunya masih kecil-kecil. Dia ada 3 grandchildren. Cucu-cucunya boys semuanya. Waktu itu ditinggal di rumah. Waktu pulang ada yang jendela yang bolong. Lalu ditanyain mereka bertiga, "Did you do that?" "Not me." Satu lagi, "Not me." "Who did that?" "Not me." "Oh, so not me did it?" Namanya not me. Saudara, nggak mau ngaku. Saudara, kita perlu rendah hati dan terbuka. Saya belajar dari cerita anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya nggak akan baca ayatnya, tapi saudara, waktu anak yang kedua itu datang kepada bapaknya, dia bilang begini, "Give me my share." Berikan kepada saya bagian saya. Give me. Tapi dia waktu pergi lalu mengalami hal yang gak enak sampai kerjanya di tempat kandang babi, saudara, mau makan makanan babi, lalu dia sadar, lalu dia balik ke rumah bapaknya, dia bukan give me, dia datang kepada bapaknya apa? Make me. Are you here? Jadikan aku Bapak. Papa, Daddy, Dad, jadikan aku sebagai salah satu hamba-Mu. Tadinya give me, kalau nggak ada kerendahan hati maunya give me. Suami istri give me, orang tua sama anak give me, anak sama orang tua give me. Tapi waktu Anda mengizinkan dibentuk sama Tuhan, make me. Dan waktu anak mengalami kerendahan hati, dalam konteks ini bapaknya bilang kepada pegawai-pegawainya, berikan the best robe, bukan sembarangan jubah, tapi yang terbaik. Yang berikutnya, saudara, berikan sikap yang terbaik Anda. Berikan sikap yang terbaik Anda. Sikap, katakan sikap. Sikap. Jika Anda tidak mau dikoreksi, maka Anda tidak dapat dilindungi. If you will not be corrected, you cannot be protected. Semua kita, saudara, membuat ruangan punya sikap yang baik supaya kita bisa protected. Tadi bicara mengenai spiritual authority, kalau ada otoritas itu sebetulnya bukan untuk melarang-larang, menghalang-halangi, bukan, tapi untuk melindungi kita. Demikian juga spiritual authority. Yang ketiga, build relationship. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dalam bahasa Inggrisnya, it is not good for man to be alone. Kalau dikatakan man itu sebetulnya mankind. Jadi sebetulnya bukan hanya man saja, tapi mankind, man and woman. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya itu adalah umat manusia. Buat manusia, buat kita semua itu nggak baik kalau kita itu sendiri aja, ya. Manusia perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan dan kita perlu satu sama lain. Nggak baik kalau orang itu hidup dalam isolasi. Sekarang kita, masih terbatas.
masih meeting dengan Zoom, care cell dengan Zoom. Tapi bukan berarti kita terisolasi. Paling enggak kita tetap harus ada relationship. Membangun relationship. Jadi yang pertama apa saudara? Membangun courage, membangun semangat, jangan putus asa. Yang kedua apa saudara? Yang ketiga apa saudara? Membangun relationship. Kita perlu hubungan sama Tuhan, ya, kita perlu hubungan juga dengan sesama kita. Tahukah saudara, hubungan dengan manusia, dengan orang-orang ini sangat penting. Saya belajar bahwa setiap kali Tuhan ingin membawa peningkatan ke dalam hidup Anda, Dia membawa seseorang ke dalamnya. Siapa yang mau naik? Siapa yang mau meningkat? Tuhan akan kirimkan orang-orang, nggak bisa Anda lakukan sendirian. Sebaliknya, setiap kali iblis ingin mengambil sesuatu dari hidup Anda, dia juga membawa seseorang ke dalamnya. Oh, jadi berarti apa saudara? Berarti Anda perlu pilih relationship yang mana yang perlu Anda tumbuhkan, jaga, lakukan, keep. Saudara, tunjukkan pada saya teman-teman Anda, maka saya akan tunjukkan masa depan Anda. Show me your friends and I'll show you your future. Di dalam hidup kita ini sangat penting bagi kita untuk membuat keputusan. Di dalam hidup sangat penting untuk kita membuat keputusan. Keputusan. Karena lambat laun keputusan itu akan membuat Anda. In life it is important for you to make the right choice. Because those choices you made will make you. Kualitas dari hidup kita ini dipengaruhi dengan siapa orang yang dekat dengan Anda dan bagaimana Anda mengatur relationship itu. Perlu dikembangkan, ditumbuhkan. Amin, saudara. Tahun ini istri saya dan saya sudah menikah 35 tahun. Praise the Lord. Ada yang lebih lama dari saya. Pak Rudi, Ibu Shirley, sudah berapa tahun Pak? 43, wah tinggalan saya. Puji Tuhan. Pak David, Bu Tina, berapa tahun? 33. Loh, menang saya dong. No, maksudnya lebih lama. Saya sama istri saya kita nggak tahu ya, nggak tahu berapa kali dalam sehari itu kita suka omong, I love you mama, love you daddy, love you. Bukan latah loh ya. Karena ada orang yang kesel juga, love you. Ada orang yang latah, ngomongnya, hai sayang, hai sayang. Sayang begitu sih, kenapa sayang begitu? Ini sayang yang mulai, sayang apa enggak? Kebanyakan relationship yang kita lihat sekarang ini didefinisikan dengan pop culture. Tidak didefinisikan oleh firman Tuhan. Banyak relationship yang sekarang ini kita lihat, khususnya di generasi muda, itu didefinisikan oleh pop culture, bukan didefinisikan oleh firman Tuhan. Mereka itu terlalu banyak involved di dalam mass media, social media. Saudara,
Coba tolong jangan menilai kesuksesan hidup seseorang dari gambar, dari foto yang mereka posting di Instagram. Karena saya melihat itu udah terlalu banyak filternya, sudah difilter. Kita bisa terbuai dengan si ini kok hidupnya enak ya, si kelihatannya kalau di foto bisa rangkul-rangkulan suami istri. Kalau di rumah, gimana saudara? Banyak filternya. Saya melihat jadi kita perlu tahu bahwa relationship sangat penting. Di gereja juga sangat penting. Sehingga banyak orang yang berakhir dengan keputusasaan. Karena apa saudara? Ada orang-orang yang ke gereja, waktu di gereja mereka bisa nyembah Tuhan, bisa tepuk tangan, bisa angkat tangan, bisa shout unto the Lord, bisa semuanya itu, tapi waktu pulang lonely, kesepian, kering, nggak bisa tertawa lagi. Orang-orang ada yang ke gereja, tahu Alkitab, mereka mengatakan membuat deklarasi demi deklarasi, engage in worship, yes. Tapi waktu pulang ada sexual partners. Jadi relationship-nya bagaimana ini? Sama Tuhan dengan satu sama lain. Oh Jesus. Saya minta sama Tuhan supaya kita ribut. Kita punya relation. Tahu ribut? Ribut bukan ribut. Bukan noisy. Ribut. Ya. Di reset. Kalau telepon Anda nggak jalan, di reset lagi. Komputer Anda di reboot ya. Ya. Kita coba minta sama Tuhan, relational reboot di dalam kehidupan manusia. Saya akan sampaikan beberapa poin ini lagi. Waduh, waktunya. Jesus, bener apa enggak nih waktunya? Beberapa poin lagi boleh? Oke, thank you. Love you. Waspadai hubungan yang beracun, ada toxic relationship. Waspada terhadap hubungan yang beracun. Ini adalah orang-orang yang punya orang-orang yang punya karakteristik sebagai berikut. Orang yang punya karakteristik yang demikian itu membawa toxic relationship. Yang pertama penggosip. Penggosip paling tahu segala sesuatu, paling ngomong terus. Saudara, coba pernah Anda bayangkan apa enggak kalau Anda ngeladenin orang yang suka gosip, lalu Anda mendengarkan gosip dari orang itu, lalu Anda cerita, mungkinkah bahwa satu hari yang akan digosipkan itu adalah siapa? Yang kedua, dream killers. Anda punya dream, Anda punya vision, Anda cerita, nggak bisa, siapa sih lu? Nggak mungkin lah, dream killers. Kurang antusiasme. Waduh, rasanya nggak ada antusiasme sama sekali. Nggak ada semangat, semuanya kayaknya udahlah, whatever. Lalu punya kebiasaan buruk, kebiasaannya buruk. Saudara, kalau Anda teman-temannya itu adalah orang-orang yang punya kebiasaan buruk, saya melihat bahwa ada orang yang kumpulnya dengan orang-orang yang bercerai semuanya. Wow, ternyata hubungan dia dengan istrinya di rumah juga nggak baik juga. Hello, orang yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pilih saudara, teman saudara. Ada orang yang selalu negatif melulu. Ada orang yang terus-menerus ribut dengan orang.
ribut dengan orang. Saya belajar ada namanya tuh Bob Principle. Apa saudara? Bob Principle. Kalau Bob itu ribut dengan Frank, Bob ribut dengan Joe, Bob ribut dengan Don, Bob ribut dengan Susan, Bob ribut dengan ada satu common denominator yang jadi sumbernya ya yang punya persoalan ya si Bob lah. Masa semua aja yang salah, Bob yang benar. Coba kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin saudara. Pola berpikir yang selalu jadi korban. Wah saya jadi ini gara-gara begini, korban terus. Lalu apa saudara, ada orang yang menyalahkan orang lain atas masalah mereka. Punya masalah sendiri salahin orang lain. Gue begini gara-gara dia. Saya begini gara-gara guru saya begini gara-gara orang tua saya gini gara-gara, wah saudara, nyalahin orang terus begitu saudara. Hari ini, putuskan untuk tidak membiarkan perilaku orang lain mendikte hidup Anda. Determine never to let someone else's behavior dictate your life. Amin saudara. Buat keputusan. Saya mau kasih balance-nya sedikit saudara. Jangan nanti Anda pulang lalu Anda berpikir, wah ini nih toxic relationship, gue mesti jauhin. Wah ini nih beracun nih, jauhin. Balance-nya begini saudara. Katakan balance-nya. Kita jangan jadi orang yang self-righteous. Yang kedua, ada saatnya Tuhan membawa kita, Tuhan memberikan assignment kepada kita untuk melayani orang-orang yang demikian. Saya bisa begini sekarang karena ada orang yang sabar sama saya dulu. Karena ada orang yang bimbing saya. Saya bisa begini sekarang ini karena ada orang yang mengoreksi saya. Jadi dengan kata lain, tanpa sadar dulu nih saya juga beracun juga. Jesus. Build your expectation. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, Tuhan biar firman-Mu membangun kami. Terus Engkau pakai kami ya Tuhan, membangun courage, membangun semangat, membangun gairah. Kami gak putus asa, bangun. Dan kami membangun family, keluarga kami, pernikahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, membangun. Dan membangun relationship. Bukan cuma kepada Tuhan, tapi kepada sesama kita. Supaya kita ini mempunyai pengharapan yang sudah Engkau berikan, kami bisa bangun. Sehingga kami mengalami semuanya ini. Supaya kami bangkit. Waktu kami lemah, Engkau angkat kami. Waktu kami discourage, Engkau kuatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati umat-Mu, berkati dengan hadirat-Mu, berkati secara jasmani, rohani, berkati financial mereka, berkati hubungan mereka, sehingga mereka akan bertambah banyak dan berkembang. They will increase and not decrease. Bless your people dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. God bless you all.